Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Faqihna ajma'in fid din wa 'allimna al-Qur'ana wa sunnata wa ta'wil. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha wa anta ala kulli syai'in qadir. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, di malam ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang akidah dan tazkiyatun nufus, di mana pembahasan kita dari kitab Taisirul Usul Syarhu Thalathatil Usul karya Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah, Imam dan Khatib Masjid Nabawi. Kita telah sampai pada pembahasan isti'anah dan isti'adzah. Isti'anah memohon pertolongan dan isti'adzah memohon perlindungan. Keduanya merupakan ibadah. Keduanya merupakan ibadah yang hanya boleh kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin meminta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin meminta perlindungan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan melanjutkan ibadah yang ketiga atau jenis ibadah yang ketiga yang erat kaitannya dengan isti'anah dan isti'adzah, yaitu ibadah yang bernama al-istighatsah. Istighatsah. Istighatsah ini Bapak Ibu dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia sudah dikenal. Biasanya dilakukan di tempat-tempat tertentu, di perkampungan tertentu, di pesantren, bahkan di sekolahan umum pun ada istilah istighatsah. Istighatsahan. Pernah dengar ya? Menjelang ujian nasional kalau dulu ada istighatsahan. Sebenarnya apa sih istighatsah itu? Istighatsah definisinya adalah talabul ighatsah wal ghauts, yaitu meminta pertolongan kepada Allah dikala terdesak. Meminta pertolongan kepada Allah dikala terdesak, di waktu-waktu darurat. Makanya di tanah air kita dipraktekkan di sekolah-sekolah umum ada istighatsahan. Biasanya 1 pekan menjelang ujian nasional zaman dulu. Tahu sekarang ada ujian nasional atau tidak? Masih ada sekarang atau diadakan lagi? Ya, ala kulli hal dulu ada acara semacam ini. Apa tujuan mereka? Sebenarnya tujuannya baik. Tujuannya supaya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu mendesak, di waktu-waktu darurat. Pertolongan untuk siapa? Untuk para siswa dan siswi yang sedang mengerjakan ujian akhir nasional. Namun praktek yang dilakukan, tata cara yang dilakukan itu yang salah, sehingga hal tersebut tentu tidak dibenarkan. Wa huwa talabul inqadhi minad dhiqi wasyiddah. Istighatsah adalah memohon kepada Allah atau meminta supaya diselamatkan dari kesempitan atau dari perkara yang sulit.
dari sesuatu yang sempit, yang menghimpit, atau perkara yang sulit. Kata Imam Ibnul Qayyim, al-istighatsatu la takunu illa ba'da dhu'ri. Yang namanya istighatsah itu tidak akan terjadi kecuali setelah terjadinya perkara yang sempit, setelah tertimpa perkara yang sifatnya menyusahkan, baru dilakukan istighatsah. Berarti kalau kita lihat praktek di sebagian sekolahan atau sebagian kampung yang mereka istighatsah sebelum terjadinya sesuatu, ya secara waktunya saja salah. Kalau tadi kita contohkan, ya di zaman saya sekolah dulu 1 pekan sebelum ujian nasional, berarti waktunya salah. Belum juga terkena atau belum juga datang kesulitan sudah istighosahan, ya terlalu dini, terlalu cepat, ya. Orang tempat saya mengatakan kisuan, ya terlalu dini, kisuan. Wal farqu baina ad-du'ai wal istighosah. Apa perbedaan antara doa dan istighosah? Kalau kita melihat secara kasat mata, seakan-akan sama, ya kan? Seakan-akan sama. Dan sebenarnya hakikatnya memang sama antara doa dan istighosah. Anal istighosata la takunu illa minal makruh. Kata penulis, yang namanya istighosah itu tidak mungkin terjadi, tidak mungkin dilakukan kecuali sebabnya adalah perkara yang dibenci, perkara yang menyulitkan, perkara yang darurat. Ini istighosah. Adapun doa, ammad doa fahuwa a'ammu. Doa sifatnya lebih umum. Artinya ketika sedang terhimpit situasi yang menyulitkan, sedang tertimpa hal-hal yang tidak disukai, ada doa di situ. Ataupun di waktu luang, gak ada masalah, gak ada problem, tiba-tiba dia berdoa, mengangkat tangan kepada Allah, meminta diberikan surga, meminta diberikan rumah yang nyaman, meminta diberikan istri yang salehah, suami yang saleh. Tidak ada masalah. Memang kamu ada masalah sama istrimu? Memang kamu ada masalah sama suamimu? Enggak ada. Cuman saya memohon kepada Allah supaya diberikan pasangan yang saleh atau salihah, supaya diberikan keistiqomahan. Padahal dia sedang istiqomah, sedang baik-baik saja secara keimanan atau agamanya. Ini doa, dia lebih umum. Yakunu minal makrubi wa min ghairihi. Doa dilakukan tatkala ada hal-hal yang sulit, tertimpa musibah, tertimpa perkara-perkara yang menghimpit, ataupun selainnya. Fahiya akhassu minad doa, sehingga yang namanya istighosah ini lebih khusus lagi kalau kita bandingkan dengan doa. Istighosah sifatnya lebih khusus lagi. Berarti istighosah ini bagian dari doa. Tapi doa di waktu darurat. Fa inna du'a al-makrubi yuqalu lahu istighosah. Doa di waktu sempit, di waktu darurat, ini disebut dengan istighosah. Berarti bisa difahami ya, istighosah itu apa? Ya, istighosah adalah intinya berdoa, memohon kepada Allah di waktu-waktu darurat, di waktu yang sempit, yang mau tidak mau kita sangat butuh bantuan. Wal farqu bainal istighosah wal isti'adzah. Lantas, apa perbedaan antara istighosah dengan isti'adzah? Istighosah dan isti'adzah. Kata penulis, anal isti'adzata an tatluba minhu an ya'simaka wa ayyamna'aka wa ayyuhassinaka. Kalau isti'adzah, memohon perlindungan, yaitu adalah kita memohon dari Allah Subhanahu wa taala, kita memohon dari Allah supaya Allah memberikan perlindungan kepada kita atau mencegah kita dari sesuatu yang tidak kita sukai. Wa ayyuhassinaka, dan memberikan hisan, memberikan perisai untuk kita.
melindungi kita dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini isti'adzah. Adapun istighatsah kalau digandengkan dengan isti'adzah, perbedaannya adalah istighatsah itu antatluba minhu an yuzila mahalla bika min syiddah, yaitu kita memohon, kita meminta kepada Allah supaya Allah menghilangkan dari diri kita sesuatu yang telah menimpa diri kita berupa kesulitan. Jadi kalau isti'adzah kita memohon perlindungan, kalau istighatsah kita memohon kesulitan yang sudah menimpa kita, yang sudah berarti sudah menimpa kita. Ya waktunya telah berlalu dan sekarang sedang kita rasakan. Kesulitan ini, kedaruratan ini diangkat dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata penulis, wal istighatsatu tatadammanu kamal al-iftiqari ila Allah. Ibadah yang bernama istighatsah ini di dalamnya ada bentuk kesempurnaan iftiqar. Sifat sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melakukan istighatsah, berarti sungguh orang ini istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti sejatinya orang ini sangat butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa i'tiqada kifayatihi, dan dia meyakini orang yang melakukan istighatsah atau di dalam ibadah istighatsah ini terdapat keyakinan kifayatihi, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kecukupan. Maksudnya apa? Ketika kita tertimpa musibah, tertimpa perkara yang tidak kita sukai, maka nanti Allah akan memberikan sesuatu yang menjadikan kita lega. Dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya min afdhalil a'mali wa akmaliha. Kata penulis, istighatsah merupakan amalan yang paling afdal dan paling sempurna. Di antara amalan yang afdal adalah istighatsah. Di antara amalan yang sempurna adalah istighatsah. Wal mar'u fi hadhil hayah urdatun lil kurubi wal kawaris. Dan orang, manusia, dalam menjalankan kehidupan ini, mau tidak mau dia pasti akan tertimpa dengan kesulitan. Wonten napa mboten, Pak? Wonten napa mboten tiyang sing uripe niku mulus terus? Mboten wonten. Pasti ada kesulitan, ada sesuatu yang mengganjal yang dihadapi. Oh, itu anaknya orang kaya. Oh, itu anaknya orang ini, itu, dan seterusnya. Begitu keluar dari benteng rumahnya, nyetir mobil, nyetir motor, kecelakaan, meninggal orang, iya kan? Gak ada orang yang hidupnya mulus saja. Kiranya ada orang yang hidupnya mulus saja, tentu para nabi, para rasul, mereka lah orang yang pantas untuk mendapatkan fasilitas hidup mulus. Tapi kenyataannya tidak. Para nabi dan rasul hidupnya sulit. Bahkan Nabi SAW mengatakan, asyadun nasi bala'an al-anbiya, thummal amthal fal amthal. Orang yang paling banyak bencananya, ujiannya adalah para nabi. Kemudian level setelahnya adalah orang yang semisal dengan nabi, pengikut para nabi, orang yang berusaha untuk hidup seperti hidupnya nabi. Pasti banyak ujiannya, pasti banyak cobaannya. Dan Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia secara umum pasti dia akan mendapatkan ujian dari Allah. Contoh sederhana, ujian yang dirasakan oleh Nabi SAW. Semua anak Nabi itu meninggal sebelum Nabi. Bapak Ibu, ada yang putra atau putrinya meninggal atau sudah meninggal? Ada? Ada. Sedih apa mboten? Sedih. Apalagi pas lagi lucu-lucunya meninggal.
sedih. Nabi SAW semua anaknya meninggal sebelum Nabi. Semuanya sedih nama mboten. Kalau satu saja membuat kita sedih, apalagi semuanya. Kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Itu pun Fatimah meninggalnya setelah Nabi, beberapa waktu atau beberapa hari atau beberapa bulan setelah Nabi. Anak laki-laki Nabi semuanya meninggal. Ketiga-tiganya meninggal ketika usianya masih kecil. Nabi sampai menangis. Kemudian satu persatu anak putri Nabi pun juga meninggal. Istri Utsman bin Affan, Ruqayyah, meninggal ketika Nabi sedang perang Badar. Diserbu sama orang musyrik di bulan puasa, putrinya meninggal. Mikirkan keselamatan diri sendiri, mikirkan keselamatan kaum muslimin, mikirkan anaknya yang sedang sakit. Anaknya kan sudah punya suami, iya. Meskipun anak kita sudah punya suami, sudah punya istri, kepikiran apa mboten, Pak? Bu? Tetap kepikiran apa mboten? Tetap kepikiran. Yang namanya anak itu ya tetap anak. Semua anak Nabi meninggal sebelum Nabi kecuali Fatimah. Dan Fatimah sendiri ketika Nabi sedang sakaratul maut dibisi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatimah menangis melihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sama Nabi dipanggil, dibisiki, "Gak usah nangis. Setelah ini bapakmu tidak akan merasakan sakaratul maut lagi." Artinya setelah ini bapakmu akan meninggal. Sudah tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Nabi merasakan sakitnya sakaratul maut. Kemudian kata Nabi, "Dan setelah ini engkau adalah orang pertama dari keluargaku yang akan menyusulku." Istri Nabi ada yang meninggal sebelum Nabi, tapi rata-rata hidup setelah Nabi wafat. Namun Fatimah menyusul Nabi SAW. Maka ya para Nabi adalah orang yang paling banyak ujiannya. Ini masih satu contoh saja. Belum lagi di medan perang. Jenengan sampun nate perang napa dereng, Pak? Sepakat dereng nggih? Belum pernah kita ikut perang. Kita bayangannya kalau perang keren, bawa laras panjang, bawa nopo sing dicokot terus dical ini kok granat gini. Pokoknya gagah. Ketika perang belum berkecamuk, seakan-akan orang kita bilang koyok yo. Tapi ketika perang berkecamuk, ada satu dosa besar yang kalau dilakukan merupakan dosa besar. Apa itu? Lari dari medan perang. Kalau sudah perang nggak boleh kabur. Nggak boleh kabur. Kalau sudah perang, sudah bingung. Taruhannya bukan harta. Taruhannya adalah nyawa. Kalau nyawanya selamat, boleh jadi fisiknya tidak selamat, cacat. Kita belum pernah merasakan perang. Ya. Kita belum pernah merasakan bagaimana sulitnya kehidupan sebagaimana yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Belum lagi nabi-nabi yang lainnya. Maka manusia adalah tempat di mana dia akan mendapatkan kesulitan, al-kurub wal kawaris. Faman istaghatsa bi rabbih fi kashfi mulimmatihi. Maka siapa saja dari kalangan manusia yang beristighatsah, memohon kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengangkat mulimmatihi, hal-hal yang menyakiti dirinya. Kena musibah itu sakit nama badan, sakit. Terhimpit dengan masalah-masalah sakit. Mungkin fisiknya seger buger, tapi ternyata banyak masalah yang dia pikirkan. Kalau dia beristighatsah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diangkat hal-hal yang menyakitkan tersebut, faqad adda ibadatan azimatan faza'a ilaihal anbiya was salihun inda syada'idi fafarraja Allahu kurubahum. Maka orang yang semacam ini kalau ketimpa musibah, dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan sulit, dalam keadaan darurat, kok dia
memohon pertolongan kepada Allah, memohon diangkat kesulitan, kedaruratan tersebut kepada Allah, maka sejatinya dia telah menunaikan satu ibadah yang agung, ibadah istighosah ini. Di mana ibadah istighosah adalah ibadah yang para nabi dahulu dan juga orang-orang soleh bersegera melakukan istighosah ini kepada Allah tatkala tertimpa syada'id, perkara-perkara yang menghimpit, perkara-perkara yang menyulitkan. Sehingga fafarrajallahu kurubahum, Allah membukakan kesulitan-kesulitan mereka. Istighosah adalah ibadah, bukan mainan. Bukan mainan atau bukan acara yang diagendakan setiap tahunan. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, jadi instansi tertentu ada istighosahan masal. Semua cabang dikumpulkan, kemudian istighosahan masal. Ini seakan-akan bukan ibadah, tapi seakan-akan seperti demo pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti itu. Istighosah adalah dilakukan di waktu-waktu sempit, di waktu-waktu sulit, ketika kesulitan, kedaruratan sudah menimpa seseorang. Kata penulis, dalil yang menunjukkan bahwa istighosah fil jami'i annaha ibadah, seluruhnya merupakan ibadah, yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah, uzkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Lamma qaraba iltiqaukum bi'aduwikum faqumtum tastaghitsuna rabbakum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian wahai kaum muslimin. Tatkala pertemuan kalian dengan musuh kalian sudah dekat, lantas kalian melakukan istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tatlubuna minhu al-madada wal auna wan nasra. Lantas engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, bantuan. Fastajaba lakum. Lantas Allah memberikan ijabah. Allah mengabulkan permohonan kalian tersebut. Wa dzalika yauma badrin hina nadhara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila kathratil musyrikin. Ini ayat ini turun di waktu perang Badar. Kala itu Nabi melihat banyaknya jumlah kaum musyrikin. Banyak, Pak. Jadi perang Badar itu terjadi ketika Nabi mendengar berita bahwa Abu Sufyan pulang dari Syam membawa hasil dagang atau membawa barang dagang. Nah, kita tahu bahwa orang Quraisy mereka melakukan perdagangan ke arah Syam, ke arah utara, dan ke arah Yaman, arah selatan. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Ilaf perjalanan mereka ke arah Syam dan ke arah Yaman di waktu syita dan waktu saif, waktu musim panas dan waktu musim dingin. Nah, Nabi dengar kalau Abu Sufyan ini baru balik dari Syam. Orang kalau dari Syam, dari arah utara, mau ke Mekah, mau tidak mau akan melintasi Madinah atau area baratnya atau area timurnya. Maka Nabi bermusyawarah dengan para sahabat, enaknya gimanain Abu Sufyan ini. Abu Sufyan pemimpinnya, tentu dia nggak sendiri. Ya zaman dulu nggak ada dagang sendiri. Dagang ya kafilah, bergerombol rame-rame. Dan mereka tentu membawa peralatan-peralatan yang memadai untuk menghalang atau menghalau musuh kalau misalkan ada begal, ada apa, dan seterusnya. Maka mereka, para sahabat, bersepakat untuk mencegat tanpa ada keinginan untuk berperang. Ternyata Abu Sufyan adalah orang yang cerdas, terutama dalam mendengar berita-berita dan siasat perang. Abu Sufyan mendengar berita tentang persiapan Nabi dan para sahabat untuk menghalang. Lantas Abu Sufyan dengan segera memerintahkan salah seorang untuk berangkat pulang ke Mekah terlebih dulu dan mempersiapkan pasukan menuju ke Madinah. Sedangkan Abu Sufyan sendiri ambil jalur yang lain.
ambil jalur yang lain untuk menyelamatkan dagangan, hasil dagang ataupun barang dagangan yang dibeli dari Syam. Maka Abu Sufyan selamat dan datanglah pasukan dari Mekah. Nabi dan para sahabat kala itu gak ada keinginan untuk berperang. Hanya dengan beberapa orang, sekitar 300-an orang, yang niatnya cuma nyegat Abu Sufyan saja. Akhirnya terjadilah peperangan di Medan Badar. Nabi kala itu, beliau melihat pasukan Quraisy banyak. Saya lupa hitungannya seperberapanya dibandingkan pasukan kaum muslimin, yang intinya banyak. Maka Nabi, kita tidak mengatakan Nabi berputus asa, tidak. Tapi Nabi membesarkan hatinya dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata seorang sahabat, kalau tidak salah Abu Bakar atau Ali, Nabi ketika para sahabat semuanya tidur, Nabi sendiri tok yang tidak tidur. Beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Tatkala kalian beristighosah kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas Allah turunkan kepada kalian ijabah. Allah ijabahi. Sehingga tatkala perang berkecamuk antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin di perang Badar tersebut, siapa yang menang? Kaum muslimin. Dan kala itu tidak ada persiapan perang. Dan Nabi SAW belum pernah memimpin perang sama sekali. Yang ketiga, orang Quraisy sebenarnya mereka itu bukan jagoan perang. Makanya orang-orang Quraisy, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, banyak yang kalah. Karena pada asalnya orang Quraisy itu nggak bisa perang. Orang Quraisy pada asalnya nggak bisa perang, nggak pernah perang. Yang sering perang justru orang-orang Madinah yang diadu domba oleh orang-orang Yahudi Madinah, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Perang terus mereka sehingga terlatih. Dan di medan perang Badar kaum muslimin menang. Maka banyak gembong-gembong musyrikin Quraisy yang mati di perang Badar tersebut dan mundurlah mereka. Di antara sebabnya adalah istighosahnya Nabi dan kaum muslimin tatkala itu. Dan di tahun berikutnya orang-orang musyrik Quraisy membalas atau menuntut balas atas kekalahan tersebut di perang apa? Perang Badar. Perang Uhud. Di perang Uhud. Wa dzalika yauma Badrin wa ja'ala yahtifu bi rabbih wa yunashiduhu. Tatkala itu Nabi dan para sahabat mereka menyeru Allah Subhanahu wa taala, memanggil Allah Subhanahu wa taala. Yahtif wa yunashid, memanggil terus, memohon-mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kemenangan. Bahkan yang saya ingat di antara apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang dipanjatkan oleh Nabi, ya Allah, kiranya Engkau musnahkan kaum ini, maka Engkau tidak akan diibadahi di bumi selamanya. Artinya ahlu tauhid hanya Nabi dan para sahabatnya kala itu. Karena Islam itu bada'a ghuraban. Awal mulanya sedikit, gharib, sedikit, asing. Kemudian mulai meluas-luas, kemudian pindah ke Madinah. Sedikit, masih sedikit. Kalau ini semuanya habis, musnah, kalah, siapa yang akan meneruskan? Logikanya semacam itu. Tapi tentu Allah memiliki hikmah-hikmah yang lain. Maka Allah berikan kemenangan. Wa yatlubu minhul ghaus, dan tatkala itu Nabi dan para sahabat memohon kepada Allah al-ghaus. Apa tadi artinya al-ghaus atau istighosah? Memohon diangkat kesulitan yang sedang menimpa mereka. Bayangkan Pak, kita duel 1 lawan 1 saja, kita belum tentu menang. Jangankan pakai pedang, duel gulat saja 1 lawan 1 belum tentu menang. Nah ini para sahabat kalau tidak salah 1 lawan 10 kalau tidak salah. Kemudian pada akhirnya diringankan di dalam surat At-Taubah atau dalam surat Al-Anfal 1 banding 3.
Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum du'fa. Sekarang Allah ringankan untuk kalian karena Allah mengetahui bahwa kalian ini memiliki kelemahan. Dalam surat At-Taubah atau surat Al-Anfal saya lupa. Ya, kita 1 lawan 1 belum tentu menang. Duel belum tentu menang. Lah ini para sahabat 1 lawan 10. 1 lawan 10. Maka yang bisa diandalkan oleh mereka adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah penulis membawakan ayat amman yujibul muttarra idza da'a. Lantas siapa lagi kalau bukan Allah yang akan mengijabahi bagi orang yang muttar, sedang terhimpit, sedang ditimpa keadaan darurat, idza da'a, tatkala orang ini berdoa. Siapa lagi yang bisa memberikan ijabah? Jawabannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa'amaddahu Allahu bin nasri ala aduwihi. Maka Allah memberikan pertolongan kepada Nabi dan para sahabat atas para musuhnya. Faqatalu minhum wa asaru. Sehingga para sahabat, Nabi dan para sahabat berhasil membunuh sebagian dari mereka dan menawan sebagian dari mereka. Wa dhaharal Islam, sehingga Islam pun menang. Islam pun akhirnya nampak. Awalnya Islam gak dikenal. Hanya, kalau bahasa kita, hanya satu aliran yang menyimpang dari agamanya orang-orang Quraisy. Kemudian mereka diusir sama orang-orang Quraisy, mereka pindah tempat ke Madinah. Ini yang dikenal oleh dunia kala itu. Ketika menang perang Badar, maka dunia pun mulai perhatian. Dan menangnya keren, menangnya 1 lawan 10. Tidak hanya menang banyak yang mati, bahkan banyak yang ditawan. Maka dunia pun mulai melirik, mulai memberikan perhatian. Ya, dhahara al-Islam, Islam mulai muncul, mulai dikenal. Wa summiya yaumal furqan, dan kala itu disebut dengan hari Al-Furqan, hari pembeda. Dan diantara yang ditawan oleh Nabi SAW dan para sahabat adalah menantu Nabi sendiri. Siapa namanya? Menantu Nabi ada yang ditawan oleh Nabi karena menantunya musyrik. Menantunya musyrik. Suami dari siapa? Suami dari anak Nabi yang bernama siapa? Zainab. Ya, Zainab tentu masuk Islam. Bapaknya jadi Nabi. Masa dia nggak masuk Islam? Dia masuk Islam. Kemudian suaminya nggak mau. Suaminya nggak mau. Sampai pada akhirnya Nabi hijrah, Zainab tetap tertahan di Mekah. Nah, ketika ditawan, Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, wahai Nabi, bagaimana dengan orang ini? Kunyahnya Abu Umamah. Bagaimana dengan orang ini? Maka Nabi melihat, ternyata menantu beliau. Dan Nabi melihat adanya harapan untuk mendatangkan putrinya Zainab ke Madinah. Maka di antara tawanan ada yang dibunuh, ada yang boleh ditebus. Nah, di antara yang boleh ditebus adalah Abu Umamah ini. Kemudian ternyata Abu Umamah ini ditebus oleh Zainab dengan dikirimkan kalung. Yang dulu ketika pernikahannya Zainab, kalung ini dihadiahkan oleh Khadijah. Khadijah istrinya Nabi, emaknya Zainab. Ketika melihat tebusan tersebut, maka Nabi menangis. Teringat siapa? Teringat? Istrinya siapa? Khadijah. Ya, maka sudah bebaskan ini Abu Umamah, namun dengan syarat supaya melepaskan Zainab dari kekangannya, supaya Zainab diperbolehkan untuk pergi ke Madinah. Abu Umamah ini sampai Fathu Mekah baru masuk Islam. Anehnya di situ. Terus dadi mantune Kanjeng Nabi, sik ora gelem masuk Islam.
sampai Fathu Mekah, Mekah dibebaskan, kaum muslimin memenangkan atas kaum musyrikin yang ada di Mekah, barulah ini Abu Umamah masuk Islam. Ya namanya hidayah. Mantu Nabi saja enggak Islam sampai benar-benar kalah secara mutlak. Baru masuk Islam, namanya hidayah. Makanya jangan pernah putus asa Bapak Ibu. Ya kiranya orang-orang di sekitar kita mungkin belum bisa istiqomah. Mending sudah Islam, kurang istiqomah saja. Ya kan? Kalau belum Islam, jangan pernah berputus asa. Ya, karena orang-orang di sekitar Nabi tidak semuanya mulus kaum muslimin, tidak. Ada orang-orang yang seperti itu, mantunya Nabi tidak mau masuk Islam kecuali sampai Fathu Mekah. Wallahu taala alam. Padalatil ayah ala anna al-istighatsata ibadatun min ajalli al-ibadat. Maka ayat ini menunjukkan bahwa yang namanya istighosah itu adalah salah satu ibadah, bahkan merupakan ibadah yang paling mulia karena dilakukan oleh seseorang ketika terhimpit. Orang kalau terhimpit itu akan memanggil nama yang dia agungkan atau nama yang paling sering dia sebut. Orang kalau sudah terhimpit akan terjadi seperti itu. Bisa jadi dia memanggil nama Allah Subhanahu wa taala atau memanggil nama makhluk. Nanti nama mboten Pak, Bu. Mirsani yang lagi terhimpit kemudian yang dipanggil adalah nama makhluk. Seperti napa? Seperti sinetron. Seperti nama orang tuanya. Mae, kulo. Ada semacam itu. Ya, beberapa waktu lalu saya melihat potongan video orang pulang malam kemudian melihat penampakan yang dipanggil nama ibunya, Bu. Kenapa? Yang sering disebut-sebut atau yang paling ada di dalam hatinya. Maka ahlu tauhid yang paling pertama dia sebut tentu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika terhimpit, ketika sulit, langsung otomatis dia akan memanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka istighosah adalah bentuk ibadah yang paling mulia, wa anna sarfaha li ghairillah, dan menunjukkan ibadah ini kepada selain Allah hukumnya adalah musyrik, hukumnya syirik, haram. Tidak boleh kita memohon untuk dientaskan dari kesulitan, dari kedaruratan kepada selain Allah. Contohnya seperti ka'an yustaghatha bil asnam, memohon pertolongan di waktu sempit kepada asnam. Asnam niku napa? Patung. Patungnya ketinggal, akhirnya buat patung dulu. Seperti kisah sahabat yang sudah masuk Islam kemudian bercerita dengan temannya ketika safar. Yuk coba kita cerita tentang kegokilan kita dulu sebelum Islam. Nah, ada salah satu sahabatnya dulu, saya itu pernah safar dan lupa nggak bawa patung saya. Bicarone dewe jimate keri, ya kan? Yang biasa dia saku ketinggalan. Kemudian saya membuat patung dari kurma. Saya sembah-sembah, saya puji-puji. Kemudian saya bawa. Ternyata kami kehabisan bekal. Akhirnya patung itu kami makan. Ini nggak boleh, ya. Karena sebagian orang semacam itu, Pak. Mungkin bukan dari kalangan kaum muslimin, mungkin dari kalangan agama lain, ya kan? Kalau mau ibadah harus mengeluarkan sesuatu dulu yang dia agungkan. Nas'alullah salamul afiyah. Awu al-amwat, atau beristighotsah kepada orang yang sudah meninggal, memanggil nama orang yang sudah meninggal, orang yang diagungkan, orang yang disegani dan seterusnya. Pak Zandrin.
Baik Bapak Ibu dan hadirin, kita lanjutkan sedikit. Ya, jadi istighosah nggak boleh kita tujukan kepada selain Allah, seperti kepada patung. Ya, meskipun patungnya kecil, disakuin, ya misalkan, atau ditaruh tas waktu ditimpa kesulitan, waktu darurat diambil kemudian tolong aku ya, tolong aku, nggak boleh. Ya, itu adalah kesyirikan. Atau orang yang sudah meninggal, meskipun dia orang yang besar, seorang syekh, seorang tuan guru, seorang kiai, seorang wali, nggak boleh. Kenapa? Karena dia sudah meninggal. Untuk dirinya sendiri saja dia tidak mampu, apalagi untuk orang lain. Awil ghaibin, atau orang yang tidak ada. Orangnya masih hidup tapi nggak ada di lokasi, nggak boleh. Seperti yang tadi kita contohkan, ya, orang terhimpit dalam keadaan sulit, terancam misalkan, kemudian dia memanggil nama ibunya, "Ma, tolong aku, Ma." Nggak boleh. Ya, maknya nggak ada di situ dan maknya nggak akan dengar. Maknya nggak akan dengar. Au nahwihim, atau selain mereka, syirkun bihi. Itu semua adalah bentuk kemusyrikan. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, wa min anwa'ihi, di antara bentuk kesyirikan adalah talabul hawaiji minal mauta, memohon dikabulkan hajat-hajat, keinginan-keinginan kepada orang yang sudah meninggal. Wal istighosah bihim, memohon dihilangkan kesulitan-kesulitan kepada orang yang sudah meninggal. Kita tertimpa kesulitan, tertimpa sesuatu yang darurat, terhimpit, terancam, kemudian kita meminta kepada orang yang meninggal, kita diam menyebut nama orang yang meninggal, semacam ini tidak boleh. Wattawajuhu ilaihim, menghadap dengan penuh harapan kepada mereka. Wa hadza aslu syirkil alam. Kata Imam Ibnul Qayyim, ini merupakan asas dasar yang menjadikan alam semesta ini melakukan kesyirikan. Ya, awal mulanya adalah hal ini, adanya sesuatu yang diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, yang dianggap bisa menghilangkan kesulitan di waktu darurat. Ini adalah asal muasal kesyirikan. Seseorang meyakini ada selain Allah yang bisa diandalkan di waktu darurat. Saya pernah cerita atau tidak di sini, ketika saya dulu masih kuliah, ya, ada orang yang mantan dukun tobat kemudian diruqyah. Kemudian diantara yang membantu ruqyah adalah orang-orang yang datang dari satu pesantren tertentu dan membantu ustadz yang meruqyah, membantu megang, karena dukunnya ngamuk, jinnya punya kekuatan. Maka ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah oleh ustadz, ya, kala itu mahasiswa, ternyata salah satu dari orang yang megang ini ikut ngamuk. Ternyata dia punya jin juga. Dia ngamuk kayak macan pokoknya. Alhamdulillah. Kemudian kita kewalahan. Ya, harus memegang 2 orang. Sedangkan dia orangnya besar. Orangnya besar. Saya sudah pernah cerita saya kira. Maka kita disibukkan dengan 2 orang. Asalnya 1 orang jadi 2 orang. Setelah sadar kita tanya, "Pak, jenengan kan sudah ngaji. Jenggote ya wis dawa. Pakaiannya sudah pakaian yang besar, pakaian cingkrang. Kok bisa masih ada jinnya? Ngaji tauhid masih ada jinnya." Meskipun ini tidak mengharuskan, tidak lazim. Ya. Ternyata orangnya mengaku bahwa dulu pernah ikut perguruan tertentu. Dan qadarullah kala itu saya dan senior saya juga alumni perguruan tersebut. Ketika belajar di perguruan tersebut, ada satu ilmu yang dia sendiri nggak mau ngelepasin. Padahal sudah belajar akidah, belajar tauhid. Ketika ditanya, "Loh Pak, kenapa nggak dilepasin? Ini kan kesyirikan." Kata dia, "Saya mau andalkan ini di waktu-waktu darurat. Saya punya istri yang pakai cadar. Saya punya anak yang pakai cadar. Kalau saya diganggu orang di jalan, di terminal, saya masih punya pegangan ini." Ini sudah ngaji masih seperti itu. Makanya sering kita sampaikan, Bapak Ibu yang dulu pernah belajar ilmu seperti itu, lepaskan, tinggalkan. Kenapa? Karena itu kemusyrikan. Kalau kita meninggal dalam keadaan masih meyakini itu semua,
masih mengandalkan itu semua, ancamannya terlalu berat untuk kita. Mending kita lepaskan. Yang punya jimat-jimat dilepaskan, diambil, diruqyah, kemudian dimusnahkan supaya nggak ada yang gandoli kita ketika kita wafat. Dan saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar berita ya, orang yang punya jimat atau bahkan dukun meninggalnya sulit, sakaratul mautnya sulit. Apakah kita mau seperti itu? Tentu nggak mau. Yang pernah pasang susuk itu mending dilepaskan, karena nggak ada manfaatnya untuk akhirat kita kelak. Meskipun dengan dalih ini andalan saya kalau sedang terdesak. Nah, ini istighosahnya kepada siapa? Apakah kepada Allah atau kepada benda-benda mati yang ditunggu dan diisi oleh jin-jin yang menyesatkan? Tugas kita adalah melepaskan. Lepaskan sudah. Bismillah, Allah yang akan menjaga kita. Masih ada yang punya? Nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ya, enggak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Fa innal mayyita qad inqata'a amaluhu. Orang yang sudah menjadi mayit, sudah meninggal, amalnya sudah terputus, sudah enggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang sering kita sampaikan, wong mati ora obah. Yen obah mateni bocah. Gerak saja enggak bisa. Apalagi memberikan manfaat untuk orang-orang lain, untuk dirinya sendiri saja enggak bisa. Wa huwa la yamliku li nafsihi dharran wala naf'an. Tidak bisa memberikan madarat ataupun manfaat. Fadlan amman istaghatsa bihi wa sa'alahu qada'a hajatihi. Apalagi kepada orang lain yang memohon-mohon kepada dirinya. Untuk dirinya sendiri enggak mampu, apalagi untuk orang lain. Au sa'alahu an yashfa'alahu ilallah, atau memohon kepada orang yang sudah meninggal supaya memberikan syafaat. Enggak bisa. Orang yang sudah meninggal itu butuh syafaat. Mereka butuh syafaat sama seperti kita. Mereka butuh syafaat. Jadi mereka nggak bisa kita mohon syafaat, kasih saya syafaat di hadapan Allah nanti. Nggak bisa. Ya, yang bisa memberikan syafaat adalah Allah. Kalau Allah izinkan akan diberikan kemampuan. Tapi kalau Allah tidak izinkan, tidak akan diberikan kemampuan. Wa hadhil istighatsah la naf'a minha siwal hasrah wan nadamah. Istighosah yang semacam ini tidak ada manfaat kecuali hanya penyesalan saja, kerugian dan penyesalan. Wa sahibuha yajri khalfas sarabin. Orang yang beristighosah dengan model semacam ini sejatinya dia seperti orang yang sedang memandang fata morgana. Koyok banyu dicerai jebul ora apa-apa nih. Lan yatahaqqaqa lahu mubtaghahu. Keinginannya tidak akan mungkin terrealisasi. Haus, ngelak, kayak ono banyu, ono oase. Disamperin ternyata nggak ada apa-apa. Fafid dunya khasir, di dunia rugi, wafil akhirati halik, dan di akhirat kelak celaka. Lepaskan Bapak Ibu kalau masih punya benda-benda yang diandalkan di waktu darurat. Tinggalkan, karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekhul Islam, dan ini yang terakhir insyaallah, yaqulu Abu Yazid istighatsatul makhluqi bil makhluq kastighatsatil ghariqi bil ghariq. Makhluk yang beristighosah kepada makhluk yang lain, permisalannya seperti wong kelelep jaluk tulung gane wong kelelep. Bahasa Indonesia ini napa? Orang yang tenggelam minta tolong kepada orang yang sama-sama tenggelam. Coba bayangkan Pak, orang nyemplung ke kolam sama-sama tenggelam, sama-sama minta pertolongan. Ujung-ujungnya apa? Saling menenggelamkan. Tidak akan ada yang selamat. Karena itu ya hendaknya kita senantiasa memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya adalah ketika kita istighatsah, memohon kepada Allah di waktu-waktu sempit, kita benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kiranya ada kesalahan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.